Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mabu'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam bidang ilmu mustalah hadis dasar dengan membaca Ikhtisar Ulum al-Hadis karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Insyaallah hari ini kita akan memulai dengan jenis yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Fadhil. Bismillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd. Qala al-musannif al-Imam Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Katsir في كتاب اختصار علوم الحديث النوع الأول الصحيح. Jenis pertama as-sahih. Taqsimul hadithi ila anwa'ihi sihhatan wa dha'fan. Hadis terbagi kepada jenisnya yaitu sahih dan dhaif. Itu kalau ada yang begitu sebagaimana ditulis dalam catatan kaki di bawah, itu dari buku Al-Ba'its Al-Hadits. Itu dari buku Al-Ba'its Al-Hadits, bukan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau ada dalam tanda kurung seperti itu, yang itu tidak usah dibaca nanti. Maksudnya untuk sebagai ini saja, karena bukan itu dari Ibnu Katsir. Kita baca yang dari Ibnu Katsir saja. Baik. Qala i'lam 'allamakallahu wa iyaya anna al-haditha inda ahlihi yanqasimu ila sahihin wa hasanin wa dha'ifin. Qultu هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما إلى أكثر كسرة يا فتح إلى أكثر من ذلك ممنوع من السقط كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. Berkata Ibnu Salah, "Ilam, ketahuilah, semoga Allah memberikan kepadamu pengetahuan begitu pula dengan saya, bahwasanya hadis di sisi ahli hadis terbagi kepada sahih, hasan dan dhaif." Berkata Ibnu Katsir, pembagian ini jika ditinjau pada perkara itu sendiri, yaitu pada hadis itu sendiri. Pada hadis itu sendiri hanya kan terbagi jadi dua saja, sahih dan dhaif. Adapun hasan kan masuk dalam sahih, dipakai berhujjah, diterima hadisnya, diterima riwayatnya, dan dhaif ditolak atau tidak dipakai berhujjah. Tidak terbagi kecuali kepada sahih atau dhaif. Dan jika ditinjau pada istilah al-muhadditsin ahli hadis, maka hadis itu terbagi di sisi mereka kepada lebih banyak dari yang disebutkan tadi, sebagaimana telah disebutkan tadi oleh Ibnu Salah dan yang lain. Yaitu pada yang kemarin, yang berapa jenis, 60 jenis itu bahkan bisa lebih banyak, karena kan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya Ibnu Salah, fa innahu qabilun litanwi'i ila ma la yuhsa. Tidak bisa dibilang pada pembagian-pembagian pada kenyataannya, karena tidak bisa dibatasi keadaan-keadaan para rawi dan sifat-sifatnya, demikian pula keadaan-keadaan matan dan sifat-sifatnya. Jadi bisa lebih banyak dari apa yang sudah disebutkan. Lanjut. Ta'riful hadits as-sahih. Qala amma al-hadits as-sahih فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح. Pengertian hadis yang sahih. Berkata Ibnu Salah, adapun hadis sahih maka dia adalah al-hadis al-musnad, bersambung, yang bersambung sanadnya
dengan penukilan orang yang adil dan dhabit, dari orang yang adil dan dhabit sampai ke ujungnya, dan dia tidak syadz, begitu pula dan dia tidak mu'al. Sama kan yang diambil dari Al-Baikuni, awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashidda aw yu'al yakwihi adlun dhabitun an mithlihi, itu ila muntahahu, yang di ikhtisar mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Sama 5, muttasil sanadnya tidak ada diriwayatkan dari rawi adil dhabit sampai akhir dari sanad, kemudian tidak ada syadz dan tidak ada illah, sama seperti yang diambil sebelumnya. Lanjut. Kemudian beliau memulai menjelaskan faedah-faedah yang mengikatnya dan apa yang keluar darinya dari mursal dan munqati dan Kan mu'dhal. dari mursal, kalau apa yang keluar darinya dari hadis yang sahih, anil mursal berupa mursal karena dia munqati, karena dia terputus sanadnya, tidak bersambung. Lanjut. Wasyad dan syad, dan apa yang padanya ada illah yang mencacati, yang pada rawinya ada sifat kecacatan. Nah, itu dia penulis mulai menyebutkan tentang faidah-faidah dan apa-apa saja yang berkaitan berhubungan dengan hadis-hadis sahih. Kemudian juga menjelaskan mahtaroza biha, apa yang keluar dari hadis sahih anil mursal berupa mursal, munqati, mu'dhal, itu kan karena tidak bersambung sanadnya. Wasyad juga demikian, wa ma fihi illatun qadihah. Ini semua yang keluar dari sahih. Wa ma fi rawihi nau'u jarhin, jenis dari jarh dari rawinya. Ini semua yang keluar dari hadis sahih dan juga insyaallah akan dijelaskan oleh beliau. Qala fahadha huwa al-hadits alladhi yuhkamu lahu bis-sihhati bila khilaf bain ahli al-hadits. وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذا الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. Dan berkata Ibnu Salah, dan ini adalah hadis yang dihukumi dengan sahih tanpa adanya khilaf di antara ahli hadis, yaitu dari syarat yang disebutkan itu tadi 5, ya kan, bersambung sanadnya, diriwayatkan dari adil dhabit hingga akhir sanad, tidak ada syadz, tidak ada illah. Ini adalah hal yang disepakati bila khilaf baina ahli hadis, bahwasanya jika terpenuhi syarat ini dalam sebuah riwayat maka ia dikatakan sebagai hadis yang sahih. Lanjut. Dan kadang para ulama ahli hadis berselisih pada sebagian hadis dengan perselisihan mereka pada adanya sifat-sifat ini atau pada syarat-syaratnya sebagiannya, sebagaimana pada mursal. Ya, kemudian penilaian terhadap sehatnya atau sahihnya hadis itu berbeda-beda di antara sisi ulama, karena perbedaan mereka dalam mensifati sebuah syarat yang terdapat dalam riwayat tersebut. Kadang seorang imam dalam menghukumi sebuah hadis menilai rawi fulan demikian, kemudian imam yang lain menilainya berbeda dengan hal itu, maka itulah yang menjadi sebab perbedaan tingkatan kesahihan dalam hadis. Lanjut. Qultu fahasilu hadd as-sahih annahu al-muttasilu sanaduhu binaqli al-'adl ad-dhabit 'an mithlihi hatta yantahiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ila muntahahu min sahabi aw man dunahu wa la yakunu shadan mardudun wa la mu'allalan bi'illatin qadihatin wa qad yakunu mashhuran aw ghariban wa huwa mutafabatun fi nazar al-huffazi fi mahalihi. Dan berkata Ibnu Katsir, maka hasil dari definisi sahih bahwasanya dia adalah yang bersambung sanadnya dengan penukilan orang yang adil dan dhabit dari yang semisalnya sampai berakhir kepada Rasulullah SAW atau sampai berakhir kepada sahabat atau siapa yang di bawahnya, dan dia tidak syadz atau tertolak, dan dia tidak mu'al dengan cacat yang mencacati, dan kadang diketahui secara jelas atau secara samar. Dan kadang hadis sahih itu masyhur, kadang hadis sahih itu juga gharib, ya kan? Karena sebagaimana diketahui hadis gharib, juga ada hadis gharib yang sahih. Contoh yang pernah kita sebutkan adalah hadis
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis al-amal bin-niyat, innamal a'malu bin-niyat, itu akan hadis yang gharib, akan tapi dia termasuk dalam kisim, dalam bagian hadis yang sahih. Hadis yang sahih, kata beliau, hasil hadis sahih, kesimpulan dari takrif pengertian dari hadis sahih adalah apa yang bersambung sanadnya dengan penukilan adl dobit an mislihi, maksudnya ada riwayat dari adl dan dobit, dia meriwayatkan dari adl dan dobit, demikian pula setelahnya dia juga meriwayatkan dari adl dan dobit, hatta yantahi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, begitu seterusnya dari sanadnya diriwayatkan oleh adl dan dobat, adl dan dobat, adl dan dobat sampai akhir sanad. Baik itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ila muntahahu, hingga akhir sanad, dari berupa sahabat. Kalau sampai sahabat apa namanya ucapannya? Mauquf. Kalau dari mandunahu berupa tabi'in sampai ke bawahnya maqtu'. Dan wala syad wala mu'allal. Sudah berlalu bersama kita, insyaallah mudah difahami. Wa huwa mutafawat. Dan dia berbeda-beda pada tingkatan ulama, sesuai dengan fi nadhuril huffadhi fi mahallihi, sesuai dengan pandangan atau hasil yang diteliti oleh para hufad pada kedudukannya, pada tempatnya. Walihada atlaqa ba'du as-sahhul asanida ala ba'dihha. Dan demikianlah sebagian dari ulama mencari sanad-sanad yang paling sahih atas sebagian yang lain. Mereka menetapkan atau menggunakan sanad yang paling sahih adalah ini di antara sanad yang lainnya. Fa'an Ahmad wa Ishaq asahhaha az-Zuhri an Salim an abihi wa qala Ali bin al-Madini wal Fallasi asahhaha Muhammad bin Sirin asahhuha Muhammad bin Sirin an Ubaidah an Ali wa an Yahya bin Ma'in asahhuha al-A'mash an Ibrahim an Alqamah an Ibn Mas'ud wa an al-Bukhari Malik an Nafi an Ibn Umar wa zada ba'duhum asy-Syafi'i an Malik idh huwa ajallu man rawa anhu. Cetakan kita ruwiyah ya. Man ruwiya anhu. Enggak, saya mau bilang ruwiyah itu salah. Yang betulnya rawa. Ruwiyah itu salah. Diganti di cetakan kita ruwiyah kan? Itu diganti man rawa. Terjem. Maka yang pertama adalah dari Ahmad dan Ishaq. Menurut Imam Ahmad dan Ishaq, sanad yang paling sahihnya adalah, menurut Imam Ahmad dan Ishaq, sanad yang paling sahihnya adalah dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya. Nah ini sanad yang paling sahih menurut di sisi Imam Ahmad dan Ishaq. Nampaknya Ishaq bin Rahawai atau selain Allah. Dan berkata Ali bin Madani dan Fallasi bin Al-Madini dan Fallasi, yang paling sahihnya adalah Muhammad bin Sirin dari Ubaidah dari Ali. Dan berkata, dan pendapat Yahya bin Ma'in, ya, itu bukan Ubaidah, Abidah, fathah. Abidah an Ali. Dan dari Yahya bin Ma'in yang paling sahihnya adalah Al-A'mash dari Ibrahim dari Alqamah dari Ibn Mas'ud. Dan dari Bukhari yang paling sahihnya adalah Malik an Nafi. Kalau diartikan wa an Yahya ibn Ma'in asahhuha al-A'mash, seakan-akan Yahya ibn Ma'in meriwayatkan dari A'mash, maka bagusnya mungkin diterjemahkan situ menurut Yahya ibn Ma'in, sanad yang paling sahihnya adalah dari A'mash, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibn Mas'ud, seterusnya. Seakan-akan kalau kita an itu kan ada sigo, ada juga. Jadi seakan-akan jangan sampai nanti dipahami bahwasanya yang meriwayatkan sanad yang paling sahihnya adalah Yahya ibn Ma'in dari A'mash dari seterusnya. Dan menurut Bukhari yang paling sahih adalah Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Dan sebagian yang lain menambahkan Asy-Syafi'i dari Malik, karena dia adalah yang paling utama yang meriwayatkan darinya.
Maksudnya zada ba'duhum dari apa yang dianggap Imam Bukhari sebagai sanad yang paling sahih dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Ada tambahan Syafi'i sebelum Imam Malik. Kenapa? Huwa ajallu man rawa anhu, karena Imam Syafi'i adalah orang yang paling mulia yang meriwayatkan dari anhu, dari Malik. Awwalu man jama'a sihah al-hadithi faidah. Awwalu man i'tana bi jami'il sahih Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa talahu sahibuhu wa tilmiduhu Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj an-Naisaburi fahuma asahhu kutubil hadithi. Sebelumnya, untuk menambah ilmu faidah dalam menetapkan atau mengetahui hadis-hadis atau sanad-sanad yang paling sahih di sisi ahli ilmi, bisa dibaca buku Syekh Ahmad Syakir dalam syarah ini, Al-Ba'ithul Hasif. Beliau sebutkan banyak di bawah catatan beliau tentang sanad-sanad yang paling sahihnya, sanad-sanad yang paling sahih di sisi fulan, banyak yang lain, bukan cuma ini, ada banyak tambahan. Bahkan disebutkan juga sanad-sanad yang paling sahih dari sahabat, misalkan dari Abu Hurairah, siapa yang paling sahih yang meriwayatkan dari beliau, seperti itu. Lanjut. Orang yang pertama mengumpulkan hadis-hadis sahih. Faidah. Orang yang pertama menaruh perhatian dengan pengumpulan hadis sahih adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dan membaca darinya, yakni muridnya, watalahu, ikut setelahnya langsung, dan ikut setelahnya sahabatnya, mengikut mencontohnya, dan mengikut mencontohnya sahabatnya dan muridnya, yakni Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi. Maka keduanya adalah pemilik kitab paling sahih. Ya, disepakati ini di sisi ahli ilmi bahwasanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua buku yang paling sahih dalam buku-buku hadis yang ditulis, bahkan dua buku yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Dan yang pertama yang melakukan hal tersebut, yang mengumpulkan hadis-hadis sahih adalah Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelahnya diikuti oleh sahibuhu wa tilmidhuhu, teman, sahabat sekaligus murid beliau, Masya Allah. Jadi nampaknya dari dua kata ini tidak ada sekat antara murid dan guru. Teman tidak menghalangi untuk kita jadikan guru. Teman tidak menghalangi kita untuk menjadikannya atau ia berguru kepada kita, atau sebaliknya. Demikian itu. Karena di luaran sana banyak kita dapati ketika berguru sama seseorang atau gurunya itu, subhanallah, berlebih-lebihan pengagungannya, ya kan? Akhirnya ada kayak skat gitu, padahal yang diinginkan adalah ilmu. Ya, ketika bermajelis maka kedudukannya adalah antara murid dan guru. Di luar dari itu maka kita adalah teman, sehingga tidak ada skat yang terjadi, tidak ada semacam kesenjangan yang terjadi. Maka hal ini bisa kita contoh dari apa yang terjadi atau dilakukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahibuhu wa tilmiduhu. Imam Muslim adalah teman, sahabat, dan juga sekaligus murid dari Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wal Bukhari arjahu li'annahu ishtarata fi ikhrajihi al-hadithi fi kitabihi hada an yakuna rawi qad a'asara shaykhuhu wa thabata 'indahu sima'uhu minhu wa lam ishtarat Muslim al-thani bal iktafa bi mujarradil mu'asirah. Dan Bukhari itu lebih rajih karena dia mempersyaratkan pada periwayatan hadisnya, pada kitab Sahih Bukharinya, dia itu harus rawinya bertemu langsung sezaman dengan gurunya, dan syarat keduanya dia harus mendengar langsung dari gurunya. Dan Imam Muslim tidak mempersyaratkan yang kedua, tapi Imam Muslim mencukupkan dengan harus sezaman saja. Insyaallah, ini ternyata ada di sini yang biasa kita dengar dari lisan guru-guru kita, bahwasanya Sahih Bukhari itu lebih arjah, lebih sahih, lebih kuat
alasannya adalah, sebabnya adalah karena beliau mempersyaratkan dalam mengeluarkan hadis dalam Sahih Bukhari itu, hendaknya rawi dari dalam sanad hadis yang dikeluarkan ia harus semasa dengan gurunya. Tapi tidak cuma itu, dan dia juga harus sabata indahu sama'uhu minhu, harus nyata jelas bahwasanya ia mendengar dari gurunya. Berbeda dengan Imam Muslim. Walam yashtarit Muslim ats-tsani, Imam Muslim tidak mempersyaratkan yang kedua, yaitu Imam Muslim tidak mempersyaratkan harus mendengar dengan gurunya, tapi cukup dengan balik tafa bi mujarradi al-mu'asarah, cukup dengan semasa saja, cukup dengan semasa saja, maka ia telah mengeluarkan hadis tersebut dalam Sahih beliau, dalam Sahih Muslim. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya Sahih Bukhari itu lebih arjah, lebih kuat, lebih sahih dibanding Sahih Muslim. Kalau ditanya kenapa, ini jawabannya. Karena Imam Bukhari mempersyaratkan pada rawi dari hadis yang ia keluarkan semasa dan mendengar, berjumpa. Kalau Imam Muslim, dia hanya mempersyaratkan semasa, tidak mesti berjumpa, tidak mesti berjumpa. Wa min hahuna yanfasilu laka an-naza'u fi tarjihin An-niza' kasrah. An-niza'u. An-niza'u fi tarjihin tashihin al-Bukhari ala Muslim kama huwa qaulul jumhur khilafan li Abi Ali an-Naisaburi Syekhul Hakim wa ta'ifatun min ulama'il Maghrib. Dan dari sini terbedakan untukmu perselisihan dalam pengerojahan yang benar Al-Bukhari di atas Muslim, sebagaimana perkataan jumhur. Berbeda dengan Abi Ali An-Naisaburi, penulis Al-Hakim, guru Al-Hakim, dan sekelompok dari ulama Maroko. Selanjutnya dari sini kata beliau, maka akan nampak, akan jelas, akan terputus dari kita perdebatan atau perselisihan akan merojihkan, menguatkan, menjadikan Sahih Bukhari itu lebih sahih dari Muslim. Sudah ditahu karena memang persyaratan beliau lebih ketat, persyaratan Imam Bukhari lebih ketat dalam mengeluarkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dibanding Sahih Muslim. Maka dari itu kita lebih mengetahui bahwasanya Sahih Bukhari ini lebih sahih daripada Sahih Muslim karena persyaratan keduanya adalah mengeluarkan hadis pada kitab sahihnya. Dan yang terpenting adalah faedah dalam mengetahui hal ini. Faedah dalam mengetahui hal ini itu akan nampak dalam pembahasan pendalilan pada masalah-masalah fikih. Pada masalah-masalah fikih. Jika nanti didapati mungkin ada ta'arud, pertentangan antara sebuah hukum, yang satu berdalilkan dengan hadis Bukhari, yang satu berdalilkan dengan hadis Muslim, maka dari sini kita tahu yang mana harus dirojihkan. Tentu kita dahulukan Bukhari, tentu telah kita lakukan hadis yang berasal dari Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim. Demikian pula kalau bertentangan antara Bukhari Muslim dan Bukhari saja, 2 lawan 1. Bukhari Muslim didahulukan daripada Muslim sendiri atau Bukhari sendiri. Demikian pula selanjutnya. Intinya Bukhari tetap didahulukan daripada Imam Muslim, sebagaimana ini adalah ucapan jumhur ulama, berbeda dengan Abu Ali An-Naisaburi, guru dari Al-Hakim dan sebagian dari ulama Maghrib, yang mereka ini lebih mengedepankan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Kemudian summa innal Bukhariya wa Muslima lam yaltazima bi ikhraji jami'i ma yuhkamu bi sihhatihi min al ahadith fa innahuma qad sahhaha ahaditha laysat fi kitabihima kama yunqalu at-Tirmidzi wa ghayruhu 'an al-Bukhari tashihu ahaditha laysat 'indahu bal fi sunani wa ghayriha. Kemudian sesungguhnya Al-Bukhari dan Muslim keduanya tidak mentakhrij seluruh apa yang dihukumi dengan sahih dari hadis-hadis, dan akan tetapi sesungguhnya kadang keduanya mensahihkan hadis-hadis yang bukan dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
sebagaimana yang dinukil oleh At-Tirmidzi dan selainnya dari Al-Bukhari dalam mensahihkan hadis-hadis yang bukan darinya, akan tetapi pada sunan-sunan dan selainnya. Ya, ini dia. Jangan sampai kita berpikir atau berpemahaman bahwa semua hadis-hadis yang sahih itu hanya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu tidak seperti itu dipahami. Kata beliau, tiada lain sesungguhnya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu tidak mengharuskan mengeluarkan semua hadis yang dihukumi sahih dalam dalam kitab sahih keduanya. Tidak semua hadis-hadis sahih dikeluarkan dalam buku Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena memang di sana mungkin masih ada lagi hadis sahih yang lain, hanya mungkin saja tidak memenuhi syarat dari Imam Bukhari untuk dimasukkan dalam sahihnya, tidak memenuhi syarat Imam Muslim untuk dimasukkan dalam sahihnya, maka ia tidak masukkan dalam situ, tapi derajat hadisnya tetap sahih. Dan sudah disebutkan juga tadi bahwa derajat sahih, hadis yang sahih itu bertingkat-tingkat juga. Karena kadang beliau mengeluarkan hadis-hadis yang sahih tapi tidak ada pada keduanya, karena memang di luar sana masih ada buku-buku yang lain selain masih ada buku lain yang ditulis oleh atau yang disusun oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim selain dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Bukhari kita tahu ada Adabul Mufrad, ada Tarikh dan lain sebagainya. Nah, ini sebagaimana dinukil oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi adalah murid dari Imam Bukhari, selainnya dari murid Imam Bukhari. Beliau menukil hadis-hadis sahih yang lain yang tidak ada di sisi Imam Bukhari, bal fi sunan wa ghairiha, bahkan ada dalam buku-buku sunan dan selainnya. Jadi tidak semua hadis-hadis yang sahih dari Nabi itu masuk. Masih ada sahih-sahih yang lain, hadis-hadis sahih yang lain yang pada kenyataannya tidak masuk dalam Bukhari dan Muslim. Ini yang harus dipahami. Adadu ma fi sahihaini min al-hadith. Qala Ibnu Salah, fa jami'u ma fil Bukhari bil mukarrari 7,000 hadithin wa 275 hadithan wa bighairi tikrarin 4,000 wa jami'u ma fi sahih Muslim bila tikrarin nahwu 4,000 hadithin. Jumlah hadis yang ada di sahihain. Berkata Ibnu Salah, maka seluruh hadis yang ada di Sahih Bukhari secara berurang itu ada 7.275 hadis, dan yang tidak berulang itu ada 4.000 hadis, dan seluruh hadis yang berada di Sahih Muslim itu tanpa ada pengulangan itu adalah 4.000 hadis. Taib, ini jumlah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala. Kata beliau, dalam Sahih Bukhari semuanya hadis dengan pengulangan, karena memang dalam Sahih Bukhari itu kadang didapati hadis-hadis yang berulang sesuai dengan pendalilan yang beliau ingin sebutkan. Karena dalam Sahih Bukhari ini ada bab, beliau menyusun kitab, kemudian bab-bab, nama-nama bab, misalkan tentang wudu dan lain sebagainya, sesuai dengan susunan-susunan fikih. Apa yang beliau ingin berdalil dengannya sebagai landasan dalam berhujjah, maka beliau sebutkan. Kadang berulang juga, kadang berulang. Jumlahnya kalau berulang semua adalah 7.275 hadis, dan tanpa pengulangan jika setelah disaring ada 4.000 hadis. Kalau Sahih Muslim tidak ada pengulangan dalam hadisnya, karena memang dalam Sahih Muslim ketika membawakan hadis itu beliau membawakan hadis yang lengkap, tidak di penggal-penggal, membawakan hadis yang lengkap, dan semuanya jumlahnya adalah 4.000 hadis. Sampai situ dulu ya. Kalau lanjut tanggung. Kayaknya enggak sampai situ dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.